Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Kenalan dulu yuk sama kelompok kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Saat ini kita bersama dengan Mas Syarif, selaku Ketua Hima SI ya, SI yang dimana juga sebagai mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama ini. Nah, beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan Mas Syarif terkait tentang kepedulian Gen Z terhadap agama. Kira-kira apa sih yang dirasakan para Gen Z ini tentang agama, dan apa dampak ketika Gen Z itu memiliki pemahaman tentang nilai dan menanamkan nilai-nilai agama gitu. Jadi Mbak, menurut Mas ini apakah masih dibutuhkan norma atau nilai agama di zaman modern ini? Nilai agama ya, menurut saya sangat dibutuhkan karena emang yang namanya nilai agama itu bisa menjadi sebuah pedoman atau ya dasar bagi kita untuk menjalankan hidup itu menjadi lebih baik itu seperti apa. Dan juga ya tentunya nilai agama itu juga bisa membentuk karakter kita, terutama para Gen Z, menjadi lebih baik dan bisa ya dihargai sama orang lain, tidak semena-mena dalam menjalankan hidup atau dengan orang lain gitu kan. Interaksi dengan orang lain itu nggak semena-mena. Mungkin itu sih masih butuh banget. Jadi memang masih benar-benar dibutuhkan karena memiliki banyak manfaat. Iya, banyak sekali. Dan kira-kira kalau menurut Masnya nilai-nilai apa sih yang ditanamkan dari diri Mas itu terhadap yang diambil dari nilai agama? Kalau aku sih sebenarnya semuanya ya. Semuanya masuk, cuman ya Yang paling kira-kira yang apa? paling gitu ya. Yang paling ini prinsip saya ini yang saya ambil dari. Kalau saya sih ya terutama kayak kejujuran mungkin ya. Terus sopan santun, ramah gitu. Sama yang penting itu satu lagi itu tanggung jawab mungkin. Dari saya itu. 3 itu sih. Dari Mbak Anu? Apa tanggapan Mas sendiri jika di zaman modern ini anak-anak muda itu tidak menanamkan nilai-nilai agama? Ya menurut saya Gen Z yang tidak menerapkan nilai agama mungkin sangat memprihatinkan ya soal perilakunya. Soalnya bisa menimbulkan perilaku-perilaku buruk, terutama yang tidak terpuji atau moral yang tidak terpuji, kan seperti itu. Karena dengan adanya nilai agama juga ya itu tadi kayak membentuk kita supaya menjadi orang yang bermoral itu seperti apa. Nah, jika tidak kita tanamkan pada diri seorang Gen Z itu kan ya sangat memprihatinkan, bakal ada terjadi kericuhan lah atau apa kan begitu. Kalau kira-kira kan Mas ini sebagai ketua Hima, terutama seperti SSI yang dimana mempelajari Islam gitu. Kira-kira bagaimana sih dari sudut pandang Mas melihat teman-teman yang ada di SI itu mempelajari agama, dan apa dampak yang mungkin Mas rasakan atau teman-teman rasakan dengan mempelajari nilai-nilai agama, memperdalam lagi gitu. Untuk memperdalam lagi ya mungkin ya kalau dari saya, dari melihat teman-teman saya sebagai mahasiswa SII, tentunya ya dengan adanya agama, nilai agama itu ya teman-teman tuh bisa nggak seenaknya aja gitu. Mau melakukan sesuatu itu
nggak seenaknya. Pasti ada pemikiran-pemikiran terlebih dahulu lah. Oh ya, kalau kayak gini tuh kita pantas nggak ya? Kira-kira eh, cocok atau enggak untuk kita anak SII melakukan sesuatu yang seperti itu, cocok atau enggak. Nah ini kan juga salah satu sikap apa ya dari nilai agama untuk kita tuh tidak sewenang-wenang dalam menentukan apa ya tujuan hidup gitu. Nah, mungkin gitu sih kalau dari saya. Kemudian kalau dari masnya itu kan apa namanya masuk ke pendidikan untuk mempelajari nilai-nilai agama terus memperdalam lagi. Nah, kira-kira faktor-faktor apa sih yang membuat masnya ini memegang atau mengambil prinsip-prinsip nilai dari agama, terutama Islam, terus kemudian apa yang melatar belakangi? Apakah kan banyak teman-teman yang di luar sana itu mulai ingin belajar agama, ingin belajar Islam, itu ada berbagai faktor mungkin ya, ada mungkin dari tragedi yang dialami sehingga wah iya ya bener ya yang disampaikan orang tuaku dulu, terus jadi ditegur sama Allah dulu baru belajar Islam, atau mungkin dari lingkungannya yang mendukung dengan untuk mempelajari Islam, atau dari orang tua yang menekankan nilai-nilai seperti itu. Kalau saya sih dalam mendalami apa ya nilai agama itu dari diri saya sendiri sih, bukan karena sebab ataupun itu sebenarnya enggak. Karena ya kayak kita introspeksi diri aja gitu. Kalau dari saya kayak kita introspeksi aja, karena tanpa adanya nilai agama kita juga bingung gitu. Terutama kayak kita enggak, misal nih kita agama Islam tapi tidak kenal Tuhan kita siapa. Nah, itu kan apa sih gitu? Apa gunanya kita untuk beragama jika kita tidak mengenal nilai agama sendiri gitu, isi-isi dari agama itu. Nah, terus kayak terutama kayak di zaman modern ini orang-orang tuh gampang terlena gitu ya, gampang banget terlena. Atau apalagi ketika udah berkerumun nih, udah sama kumpulan-kumpulannya, geng-gengnya, pasti lupa tuh dengan apa ya kayak kewajiban-kewajiban juga prinsipnya dari diri sendiri yang aslinya ada, itu kan gampang terlena kan. Itulah kenapa saya sehingga sampai saat ini mau mendalami ilmu agama ya, supaya saya tuh nggak terlalu jauh ketika melangkah tuh nggak semena-mena aja gitu. Supaya ada gambaran oh kayak gini ini benar gitu loh. Ada mengetahui batasan-batasan. Batasan-batasannya gitu. Terakhir untuk apa namanya kira-kira tantangan apa sih yang dihadapi selama ini ketika untuk mungkin memegang prinsip nilai agama atau untuk memperdalam lebih lagi, tantangannya apa sih? Kalau tantangannya itu kalau saya pribadi kumpulan gitu mas. Misalnya kita kumpulan punya geng lah. Nah itu yang menjadi tantangan saya itu kadang tuh terpengaruh dengan faktor lingkungan. Nah itulah salah satu tantangan bagi saya, gimana sih caranya supaya kita tuh apa ya nggak salah milih temen atau apa ya. Kita sih semuanya harus berteman dengan satu sama lain, tapi kita ambil baiknya aja, posisi buruknya itu kita jauhin kan gitu ya. Kita tidak memutus silaturahmi juga enggak, cuman kita mencari yang baik-baiknya aja, karena dari pertemanan itu sangat mempengaruhi dalam saya untuk berkembang menjadi lebih baik tuh. Nah itu kadang itu sih gampang. Jadi lingkungan itu cukup berpengaruh ya bagi Iya, diri berpengaruh kita. banget bagi saya. Apakah nanti bisa lebih baik atau malah stuck gitu. Kadang kan banyak juga tuh kayak misalnya santri banyak keluar pondok terus ngumpulnya sama teman-teman yang belum pernah mondok atau yang perilakunya kurang baik, itu kan dia bisa nular tuh kadang-kadang. Kan banyak sekali ya seperti itu, kadang tiba-tiba lepas hijabnya atau gimana ya kan gitu, tergantung lingkungan sebenarnya. Gitu. Oke, terakhir mungkin pesan apa yang pengen disampaikan buat Gen Z, terutama kita semua juga Gen Z ini, agar apa namanya memiliki ketertarikan untuk memegang nilai-nilai prinsip-prinsip agamanya gitu. Ya pesan dari saya sih jangan terlalu jangan terlalu memikirkan ego kita sendiri sehingga kita lupa dengan tujuan asli kita itu apa. Dengan tujuan adanya kita masuk agama ini itu untuk apa sih gitu. Kita bukan hanya memandang dunia aja, tapi kita juga ada akhirat juga gitu. Jadi kita harus berpikir secara kritis lah, bukan tentang
bukan hanya tentang duniawi, akan tetapi ukhrawi juga kita berpikir sampai situ. Oh iya. Mungkin gitu sih. Soal itu, oke, baik, terima kasih Mas. Oke Mas, sama-sama. Oke, baik, mungkin itu kurang lebihnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan Mas Miko yang juga sebagai mahasiswa di UNU Jogja ini. Nah, beberapa menit ke depan kita akan bincang-bincang tentang bagaimana kepedulian Gen Z itu terhadap agama, terutama di era modern ini, karena di era yang modern ini banyak sekali isu-isu Gen Z yang memang itu jauh dari agama. Nah, maka dari itu kedepannya kita akan berbincang-bincang tentang gimana sih pendapat dari Gen Z yang peduli terhadap nilai agama. Nah, kira-kira apa sih yang didapatkan? Menurut Mas nih, masih butuh nggak kita di era modern ini tentang norma nilai agama gitu? Masih butuh. Soalnya kan emang zaman sekarang itu kan yang beda banget di zaman-zaman seperti zaman Nabi. Kalau sekarang kan kita udah masuk di zaman-zaman kayak era digital. Apalagi kalau zaman dulu itu memang tidak kenal banget dengan kayak era digital kayak gitu kan. Apalagi sekarang itu kan banyak banget godaan-godaan kayak seperti HP atau elektronik yang lainnya. Jadi kita tuh harus benar betul-betul daya tarik nilai-nilai yang benar-benar kita tuh ada contoh buat siapa nih yang jadi panutan buat kita untuk jadi untuk jadi buat perilaku keseharian kita. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang benar-benar dibutuhkan karena ya saat ini memang sedang kehilangan teladan. Iya. Dengan memegang nilai agama, maka ya salah satu Rasulullah untuk menjadi teladan kita di era yang banyak godaan ya. Jadi tergantung sudut pandang kita ke siapa. Iya. Jadi kalau misalkan kita sudut pandang ke sini yang baik, insya Allah kita akan jalan yang baik. Jadi kalau sudut pandang yang buruk, pasti nanti bakal jalan terus buruk. Gitu. Terus Gimana tanggapannya Mas di zaman modern ini tentang anak muda yang tidak menanamkan nilai-nilai agama gitu Mas? Kan zaman sekarang banyak. Iya. Yang bahasa itu dia itu asing gitu ya, Iya, agama-agama jauh. yang Islam itu. Nah, kalau itu sih tanggapan aku kalau masalah yang asing sama agama, nah itu jadi PR buat kita sebagai sebagai orang Islam gitu, yang ngakunya di KTP Islam tapi dianya tidak mengamalkan nilai-nilai Islam, sholat lah atau apa. Nah itu sebenarnya simple aja sih kalau kayak gitu tuh. Kita Islam itu mudah sebenarnya, nggak harus merepotkan. Kalau kata Gus Bahan, nggak sholat itu sebenarnya memang dosa. Ditakdirkan sujud aja itu udah bersyukur banget. Jadi orang-orang yang misalkan asing sama agama, maksudnya udah ada agama Islam tapi dia males ngelakuin itu itu kita sebagai teman atau sebagai umat atau sebagai umat Islam ya, kita harus saling mengingatkan dan juga kita nggak boleh nggak boleh cuek juga, dalam artian tuh kita tetap peduli. Misal kalau kita ada teman yang males-malesan sama agamanya, misal dia nggak mau sholat atau nggak mau ngaji, memang itu pribadi dia, tapi kita sebagai teman mengingatkan pun memang kewajiban kita. Sekali aja yang mengingatkan itu udah cukup, udah gugur kewajibannya. Selebihnya itu emang udah hak dia, dosa itu udah tergantung dia. Maka kita sebagai teman, sebagai umat muslim, kalau orang-orang yang kayak gitu tuh, yang cuek, yang pada dasarnya tuh dia tuh nggak peduli sama agama, dia nggak peduli sama norma-norma yang Islam, nggak Islam juga sih ya, semua ya, mau yang Kristen juga sama aja ya. Kita tetap peduli, jangan sampai kita cuek, karena dia sama-sama
ya kita kan sama-sama manusia lah, harus saling mengingatkan, kurang lebih seperti itu. Kita tuh nggak boleh, tetap kita harus peduli, maupun teman kita mau kayak gimana juga, kalau ada orang-orang di sekitar kita yang nggak peduli sama agama, kita harus tetap pandang dia baik, jangan sampai jauhin dia, tetap kita rangkul, kita ajak. Menurut Mas, sepenting apa sih nilai keagamaan bagi Gimana? Penting banget, soalnya itu kan apa ya, nilai-nilai norma agama itu menurut saya pribadi pentingnya itu karena pasti setiap ada yang diperintahkan itu pasti ada ada baiknya juga. Misalkan Rasulullah ngajarin kita makan duduk, pasti ada ininya, ada ada faedahnya, ada hikmahnya. Kok kenapa sih Rasul ngajarin kita makan duduk, padahal berdiri juga bisa kan, makan minum juga sambil berdiri bisa kemana-mana, ngapain harus duduk dulu gitu. Karena itu juga ternyata diselidiki apa yang dibilangin Rasulullah itu benar. Jadi itu ada sangkut pautnya dengan penyakit atau sangkut pautnya dengan badan kita sendiri. Kenapa kok bisa duduk, gara-gara makan berdiri itu gara-gara makan berdiri itu bisa nggak dibolehin gitu sama Rasulullah. Ternyata itu bisa jadi ada sangkut pautnya dengan badan kita sendiri, dengan kesehatan. Jadi makanya apa yang diajari Rasul, apa yang diajarin sama guru-guru kita semua yang bersangkutan dengan nilai-nilai agama itu makanya penting, karena ya itu semua apa yang diberikan oleh Rasulullah itu menuntun kita. Makanya Rasulullah datang ke sini itu ingin memperbaiki akhlak, semuanya memperbaiki akhlak. Semuanya yang jadi baik, yang jadi jahat, yang buruk-buruk kayak gitu diperbaiki sama Rasulullah, diperbaiki semuanya agar kita tuh sebagai orang-orang yang bahasa kayak kita yang awam, yang masih lemah lah imannya, yang belum kayak kita lihat kayak kiai atau ulama-ulama. Ya kita kan kadang suka males juga, soalnya kadang kita males ngaji, males ngapain. Emang itu kita sebagai manusia, tapi tetap walaupun kita males, kewajiban kita kan itu kan kewajiban kita. Bahkan makanya Islam mempermudah, kalau kamu males sholat ya kan bisa di lain waktu juga, bisa di lain ini, di lain itu, seminimal sholat gitu, asik. Ini mempermudah seperti itu. Kira-kira kalau menurut Masnya nih, di era yang banyak sekali sumber informasi yang masuk, berbagai macam ilmuwan tentang agama, dan juga kan itu harus diiringi dengan batasan-batasan tentunya ya, harus pintar-pintar memilih, bergaul, memilih dalam menerima informasi, memilih dalam mencerna sebuah ilmu. Nah, kira-kira kalau menurut Masnya itu prinsip-prinsip apa sih yang Mas pegang yang diambil dari nilai agama, itu untuk menjaga diri Masnya itu? Misal kan kalau di Islam kan banyak ya, ketika yang namanya kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Ketika kita berbuat baik terus kemudian barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Atau prinsip-prinsip apa yang Mas jalani selama ini yang diambil dari agama sehingga Mas itu bisa percaya diri? Salah satunya sih pergaulan. Pergaulan itu penting. Misal kita bergaul sama orang-orang soleh, orang-orang yang baik lah, dia tuh kalau diajak ngobrol, diajak pengajian mau, atau dia pokoknya dia kalau diajak kemana-mana, misalkan majelisan atau sholawatan apa dia mau. Pasti kita kadang suka refleks, ngobrol santai, enak. Kadang kita kalau mau ngingetin misalnya ngingetin sholat atau apa juga kadang kita enteng. Coba kalau misalkan andai ada misalkan aku
eh, apa namanya, bergaul sama orang-orang yang bahasa kasarnya mah ahli maksiat gitu ya. Iya. Dia tuh jarang sholat, jarang ini. Ya kalau diingetin pasti dia ngamuk gitu. Kesel. Iya. Karena dia bukan apa ya, gaulnya juga. Iya. Kadang kadang disuruh ini nggak mau, disuruh ini masih karena emang bener, jadi tergantung pergaulannya dia. Prinsip itu aku juga prinsip kalau misalkan dia apa namanya, mau diajak kebaikan, ayo. Tapi kalau misalkan dia nggak mau, ya udah. Makanya yang penting tuh kita tuh saling apa ya, merangkul, mengajak teman-teman yang apa ya, yang bisa diajak kebaikan. Dan dia tuh mau berjuang bareng. Iya. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi penting ya namanya untuk apa namanya, benar-benar berteman itu dengan orang yang bisa membuat diri kita tuh menjadi lebih baik gitu. Karena memang gitu, tergantung pergaulan. Kadang kita di sini baik, belum tentu nanti di rumah kita nggak tahu, bisa jadi dipandang buruk. Soalnya kan tergantung situasinya, tergantung tempatnya juga. Karena beda tempat pasti beda pandangan. Iya. Nah kalau dari yang Mas temui dari teman-teman DKM nih, apa namanya, apa sih yang didapatkan dengan memegang nilai-nilai agama itu menjadi apa yang sampai mau untuk peduli terhadap masjid, peduli terhadap agamanya Allah, peduli untuk syiar dan lain sebagainya. Kira-kira apa namanya, dari teman-teman atau dari Masnya sendiri, apa yang didapatkan, ataukah ada kebahagiaan tersendiri kah, atau bisa mendapatkan apa namanya, keilmuan baru, atau bisa menjadikan kita itu lebih baik ternyata gitu. Saya beberapa pengalaman dulu ketika saya di di masjid, ketika bersama teman-teman Risma itu memang ada satu hal yang saya dapatkan itu yang nggak didapatkan di luar sana. Kalau dari teman-teman DKM dan Masnya sebagai pemimpinnya, Share aja. Sebenarnya kalau teman-teman DKM itu emang apa namanya, emang mereka tuh pengen apa sih namanya, berkhidmat dengan masjid. Mereka tuh emang niatnya karena pengen apa namanya, memuliakan masjid. Kalau bukan kita kan siapa lagi gitu. Iya. Kalau masalah apa nih, kalau masalah buruk enggaknya itu emang pribadi dia sendiri. Kita sebagai, kadang saya sendiri sebagai ketua pun suka saling mengingatkan, saling suka ngingetin, kadang juga nasihati, kenapa kok bisa seperti ini, bisa seperti itu. Ayo kalau misalkan ada yang kurang, kita bareng-bareng. Kalau misalkan yang baiknya alhamdulillah, tapi kalau misalkan ada yang buruknya atau misalkan ada cekcok atau apa, kita selesain bareng-bareng. Kita kan pengurus itu kan bukan berarti sendiri-sendiri ya, tanggung jawab sendiri-sendiri ya. Cuma kita kan sebagai apalagi saya sebagai ketua kan harus merangkul dan juga apa namanya, kerjasama juga bareng-bareng. Ayo kita bareng-bareng, kita sebagai, apalagi kan kita masjid itu kan bukan sembarang apa ya, masjid itu kan tempat ibadah. tempat ibadah gimana caranya jamaah itu nyaman, apalagi tanggung jawab kita tuh lebih besar kan. Sebagai DKM pun tanggung jawab kita lebih besar karena sangkut paut dengan halal dan haramnya, atau misal tempat ini najis apa enggak gitu. Itu juga kewajiban kita sebagai DKM, itu sangat berat sekali Untuk menjaga masjid itu benar-benar bisa dimanfaatkan maksimal. Kita juga berusaha menjaga itu dan juga berusaha semaksimal mungkin gimana caranya masjid ini bisa kokoh, masjid ini bisa baik, masjid ini juga bisa berjalan dengan seperti biasa, kayak di luar sana gitu. Apalagi kan di sini kan beda kan DKM sini kan memang DKM-nya dia lingkup mahasiswa, nyambung soal kampus kan, Iya. bukan sama masyarakat. Seperti itu.
kira-kira yang membuat jenengan itu bisa terdorong dengan untuk memegang nilai agama itu kira-kira apakah memang benar-benar keinginan sendiri atau memang kan kadang-kadang ada beberapa teman itu yang karena orang tuanya ada karena lingkungannya yang baik sehingga mereka itu terbawa arus untuk peduli terhadap agama gitu. Dari Mas sendiri dulu awalnya sehingga tertarik dengan atau apa ya bisa oh ini prinsip ini memang benar-benar benar nih benar-benar benar dari orang tua kah atau dari lingkungan pendidikan atau dari Kalau saya itu didikan dari orang tua sih. Didikan dari orang tua. Jadi orang tua tuh waktu saya kecil dididik sama orang tua saya apa namanya bagaimana cara sholat yang benar atau ngaji, disuruh ini disuruh itu. Bahkan saya pun mondok itu kemauan saya waktu saya kelas 3 SD itu udah pengen banget mondok karena pengen tahu gimana sih apa lebih dalam tentang agama, lebih dalam tentang cara berakhlak yang baik sama orang tua, sama orang-orang sekitar atau guru-guru yang di sekitar tuh gimana. Jadi timbul rasa pengen apa namanya di agama itu, pengen belajar agama tuh pasti dari orang tuanya. Kalau aku pribadi itu dari orang tua saya sendiri karena orang tua saya itu benar-benar apa namanya, padahal orang tua saya pun orang biasa-biasa aja, orang biasa, bukan kiai, bukan siapa, bukan dari keturunan orang-orang ulama, enggak, cuma biasa. Cuma karena orang tua saya itu benar-benar pengen banget nilai agama itu ada di dalam dirinya, sampai anak-anaknya pun diajarin kayak gini, diajarin gitu. berarti memang benar-benar yang paling berdampak itu dari orang tua ya, yang benar-benar menekankan. Jadi kita tuh ada gambaran, oh orang tua aja kayak gini masa aku enggak gitu, ada gambaran tuh. Makanya ada yang misalkan orang tua anak yang durhaka atau anak-anak yang sudah jelas atau dia tuh nggak mau ngikutin apa kata orang tua itu, mungkin dia udah kebawa zaman. Dia tuh udah kebawa zaman, makanya dia tuh kalau kadang orang-orang kayak gitu tuh dia tuh yang lawan orang tua tergantung pergaulannya. Dari pergaulannya kadang dia suka gengsi ke orang tua atau dia suka males ke orang tua ya karena pergaulannya itu. Dia takut diejek sama temennya kadang. Nah itu yang apa namanya prinsip yang menjadi apa namanya cobaan buat kita sebagai umat, sebagai apa namanya, sebagai pemuda Islam lah gitu. Pemuda-pemuda yang menekankan agama Islam itu kayak gitu. Cobaan. Dampak yang dirasakan Mas dalam memegang nilai keagamaan itu apa aja? Bisa Dampak. dijelasin? Ya, dampak. Dampak apa namanya udah jadi Dampak apa namanya dalam memegang nilai keagamaan yang nilai. dirasakan selama ini? dampaknya itu kalau dampak sih belum pernah ada. Paling dampaknya tuh kayak misal dari nilai-nilai agama tuh ya kayak resikonya kan, dampak tuh kayak resiko gitu kan ya. Resikonya dia tuh harus jauh dari temen atau dia tuh kadang lebih memilih menyendiri. Kadang dampaknya tuh kadang suka, apalagi kalau misalkan dia pengen maju nilai agama, kadang malah didukung orang tua itu. Gitu. Kadang itu lebih berat lagi dampaknya. Konsekuensi kayak gitu tuh itu biasanya kita kita kadang suka curhat sama temen atau sama guru-guru, kita minta pendapat kayak gini tuh boleh enggak, kayak gitu gimana, baik apa enggak, bilang gitu. Oke, terakhir nih, ya. Kira-kira tantangan apa sih yang dihadapi selama mungkin menjadi mahasiswa ya, atau Gen Z dalam memegang nilai agama? Tantangannya apa ketika
apakah tantangan terbesar misalnya apakah pertemanan, apakah apa namanya orang tua atau apa namanya ya, atau teknologi mungkin untuk anaknya. Kalau tantangan itu lebih ya lebih tepatnya teknologi ini ya HP ya, atau apa namanya ya Sosial media gitu. sosial media. Dan di sisi lain emang si HP itu emang benar buat bagus juga, buat kebaikan juga kan ya. Apa-apa kalau misalnya ada suka nelpon atau searching apa, nonton apa itu kan. Tapi kadang kalau diputar lagi ya itu dampaknya itu ternyata lebih besar gitu. Makanya orang tuh kalau di pesantren itu nggak boleh megang HP, nggak boleh nonton TV, takut orang belajar tuh keganggu. Makanya kadang di kampus aja di kelas kalau misalkan HP nggak dimatiin aja, kadang kita nggak fokus. Kita belajar nih sama dosen, tiba-tiba ada WA masuk, kadang kita nggak fokus, nggak tahu nih WA-nya benar-benar penting apa enggak nih. Karena kalau nggak penting kita abaikan, tapi kalau penting kita lebih penting ini dulu kan. Kalau dosen lagi ngobrol lagi ngejelasin, kita nggak fokus, malah lebih ke HP. Itu kadang ada salahnya di situ, memang sangat di teknologi HP teknologi ini. memang salahnya besar bagi kita sebagai pemuda ya. Kalau Terakhir kita Mas, bisa- untuk apa namanya pesan bagi gadget khususnya di UNU ini, kira-kira dalam pesan ya. apa namanya mengajak Kata-kata untuk Kak Mutiara. nah ya yang gitulah Pesan-pesan. pesan untuk gadget besar ini loh, yuk kita bareng-bareng apa namanya agama ini memang harus diamalkan. Apa ya paling lebihnya mengajak aja. Karena ini kan udah awal tahun, umur juga sudah semakin nambah, terus juga kan kita sering senang-senang, kadang senang-senang pun lupa kalau ada waktu yang lebih yang lebih berkewajiban gitu. Kadang kita sampai lupa. Jadi kita sebagai pemuda tuh harus kita harus belajar aja mengingat. Terus juga kita jangan lupa kewajiban-kewajiban kita, karena kan kita nggak tahu ya, namanya juga umur kan, kita nggak tahu kan. Tiba-tiba jalan kaki dari sini ke Solo, tiba-tiba diambil nyawanya kan, nggak tahu. Yang penting itu kita jalanin aja yang kita bisa, semudah apapun, sesusah apapun kehidupan kita, ya kita harus jalanin. Apapun susah payahnya kita jalanin. Kan inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Kan banyak pemuda-pemuda atau mahasiswa yang bunuh diri, atau mahasiswa yang mohon maaf kayak bunuh diri, terus yang nyerah. Karena mereka tuh dia dia nyerah, dia nggak mau nanya. Di sisi lain dia tuh nggak mau, kadang suka ada orang yang diem, dia nggak mau nanya-nanya karena dia tuh seakan-akan tersesat, nggak mau nanya. Karena selagi ada teman ya kita bisa berteman dengan orang-orang seperti itu. Itu pesan saya sendiri. Soal itu ditutup lah. Ya sudah bisa. Kamu aja. Kamu aja yang nonton. Oke, sekian dari kami bersama Mas Ahyar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Aman. Ya, Terima kasih ya Mas. Aku langsung ya. Hah? Oh langsungan? Iya, langsung aja. Iya Mas. Maaf ya. Oh ke DKM sini. Oh iya. Masih banyak. Iya, makasih banyak ya Mas.